kita sering mendengar kisah runtuhnya Majapahit. Sebuah kekaisaran gemilang yang kejayaannya tak tertandingi pada masanya. Namun, tahukah Anda? Kejatuhan kerajaan ini adalah awal dari sebuah misteri, sebuah sumpah yang diucapkan lebih dari 5 abad lalu, yang resonansinya masih kita rasakan hingga hari ini. Kisah ini berpusat pada 2 sosok yang mungkin lebih berpengaruh daripada raja itu sendiri, Sabdo Palon dan pendamping setianya, Naya Genggong. Mereka adalah 2 pamomong, penasihat spiritual tertinggi yang dipercaya sebagai perwujudan Raja Danyang Tanah Jawa. Sabdo Palon, pemberi nasihat kebenaran, dan Naya Genggong, pengulang-ulang suara, selama ratusan tahun memastikan Majapahit berdiri tegak di atas fondasi agama Budi dan kearifan Jawa yang murni. Namun, segalanya berubah di penghujung abad ke-15. Ketika Raja terakhir Majapahit, Prabu Brawijaya V, memutuskan untuk memeluk agama baru. Keputusan ini memicu perpisahan. Sabdo Palon dan Naya Genggong menolak untuk ikut berganti keyakinan. Dengan penuh kepedihan, Sabdo Palon mengucapkan kata-kata perpisahan yang legendaris, "Hamba tidak bisa ikut paduka, sebab hamba adalah Raja Danyang di tanah Jawa ini." Perpisahan ini memicu momen paling dramatis. Sabdo Palon, dengan Naya Genggong di sisinya, meluapkan janji yang terdengar seperti sebuah kutukan. Mereka bersumpah akan pergi, menghilang dari pandangan, namun mereka pasti akan kembali dalam 500 tahun. Mereka berjanji akan menagih janji, mengganti tatanan yang sudah tidak dijalankan dengan baik, dan membawa kembali kejayaan spiritual Jawa. Janji ini adalah pernyataan perang spiritual kepada siapapun yang membiarkan Nusantara merosot etika dan moralnya. Lantas, kapankah waktu 500 tahun itu genap? Jika kita hitung dari keruntuhan Majapahit, waktu itu sudah tiba. Sebelum kita mengungkap tanda-tanda kehadiran mereka, pastikan Anda sudah klik tombol subscribe agar tidak ketinggalan setiap misteri sejarah Nusantara yang kita bedah tuntas di channel ini. Dan jangan lupa like video ini sebagai dukungan Anda. Saat ini, kita hidup di bawah bayang-bayang janji yang telah jatuh tempo. Melalui serat-serat kuno, mereka meninggalkan sebuah peta, 7 tanda alam dan sosial yang harus kita perhatikan. Tanda-tanda ini akan menjadi bukti nyata bahwa sang pamomong sudah berdiri di tanah Jawa, siap untuk menagih janji. Mari kita bedah satu persatu. Lantas, kapan tepatnya janji dramatis yang diucapkan Sabdo Palon dan Naya Genggong itu jatuh tempo? Pertanyaan ini adalah kunci untuk memahami mengapa ramalan ini terasa begitu relevan dan nyata di masa kini. Sejarah mencatat, kepergian mereka dan keruntuhan Majapahit secara simbolis terjadi sekitar tahun 1478 Masehi. Peristiwa ini diabadikan dalam penanggalan Jawa dengan sengkalan yang terkenal, Sirna Ilang Kertaning Bumi, yang secara harfiah berarti, hilangnya cahaya kemakmuran dunia. Sengkalan ini menjadi penanda epik berakhirnya sebuah era Hindu-Buddha di Nusantara dan dimulainya era baru. Sabdo Palon, pada saat itu, tidak main-main dengan ucapannya. Ia adalah simbol kearifan dan spiritualitas tertinggi Jawa. Sumpahnya adalah sumpah seorang Raja Danyang, penguasa gaib atas seluruh pulau. Jika sang raja menolak agama Budi, maka Sabdo Palon bersumpah akan menantikan 500 tahun sebelum ia kembali untuk menagih. Jika kita hitung dengan cermat dan lurus, 500 tahun sejak tahun 1478 Masehi membawa kita tepat ke tahun 1978 Masehi. Ya, Anda tidak salah dengar. Secara perhitungan waktu, era penagihan janji yang diikrarkan Sabdo Palon dan Naya Genggong itu sudah dimulai sejak akhir tahun 1970-an dan terus berlanjut hingga detik ini. Sejak saat itu hingga hari ini, tanah air kita, Nusantara, berada di bawah pengawasan ketat sang pamomong Jawa. Sabdo Palon tidak menjanjikan kembalinya Majapahit sebagai bentuk kerajaan fisik, lengkap dengan prajurit dan keratonnya. Ramalannya jauh lebih dalam dari itu. Inti dari janji 500 tahun bukanlah tentang siapa yang berkuasa, melainkan tentang kondisi spiritual dan moral masyarakat Nusantara. Sabdo Palon berkata, ia akan kembali ketika 5 syarat terpenuhi. Syarat ini meliputi hilangnya budi pekerti, ketika manusia Jawa dan Nusantara mulai melupakan ajaran luhur dan nilai-nilai spiritual sejati. Kekacauan agama, ketika agama yang baru, Islam, tidak lagi dijalankan dengan hati yang murni dan tulus, tetapi hanya menjadi simbol luar semata.
Bencana alam bertubi-tubi, ketika alam mulai memberikan teguran melalui gejolak api, air, dan penyakit. Hancurnya tatanan hukum, ketika yang benar disalahkan, dan yang salah dibenarkan. Klaim palsu, munculnya orang-orang yang mengaku nabi, satria piningit, atau penerus kerajaan hanya untuk kepentingan pribadi dan mengelabui massa. Inilah mengapa janji ini menjadi begitu menyeramkan, karena ia tidak membutuhkan perang saudara, tetapi membutuhkan kekacauan yang kita ciptakan sendiri. Kekacauan yang menjadi sinyal bagi Sabdo Palon dan Naya Genggong untuk keluar dari muksa mereka. Kehadiran mereka diyakini bukan dalam wujud fisik, melainkan sebagai energi kolektif yang memicu kesadaran atau, sebaliknya, memicu bencana sebagai hukuman bagi mereka yang melanggar warisan spiritual Nusantara. Sejak tahun 1978, kita telah menyaksikan perubahan drastis di negeri ini, baik secara sosial maupun alam. Dari guncangan politik hingga frekuensi bencana yang seolah tiada henti. Banyak penganut kejawen dan kearifan lokal meyakini bahwa semua peristiwa ini adalah bagian dari warning yang ditepati Sabdo Palon. Jadi, ketika kita melihat sekeliling, apakah kita melihat kekacauan itu? Apakah kita melihat tanda-tanda yang dijanjikan? Apakah kegagalan kita menjaga etika dan moral telah mengundang murka dari Sang Pamomong? Saatnya kita memasuki inti ramalan kuno. Untuk membuktikan bahwa janji ini bukan sekadar dongeng, tetapi sebuah peta menuju perubahan besar di Nusantara, Sabdo Palon dan Naya Genggong meninggalkan 7 petunjuk. Kita akan membedah satu persatu, mengaitkannya dengan apa yang terjadi di sekitar kita hari ini. Kita akan memulainya dari tanda yang paling kasat mata, tanda yang berasal dari alam, sebuah peringatan langsung dari bumi. Kita mulai dengan tanda yang paling kasat mata, tanda yang bisa Anda saksikan dan rasakan sendiri, teguran dari alam. Sabdo Palon dan Naya Genggong berjanji, jika mereka kembali, alam akan menjadi media utama untuk menyampaikan pesan mereka. Keindahan Nusantara akan digantikan oleh gejolak yang dahsyat, sebagai simbol murka karena janji luhur telah dilupakan. Tanda 1, gejolak api, gunung berapi. Ramalan pertama secara spesifik berfokus pada gunung-gunung, khususnya yang dianggap keramat. Sabdo Palon menyebutkan bahwa kembalinya ia akan ditandai dengan gunung-gunung yang batuk dan menyemburkan isi perutnya. Kita bicara tentang peningkatan drastis pada aktivitas gunung berapi. Di kalangan spiritualis Jawa, gunung-gunung adalah paku bumi, tempat bersemayamnya kekuatan spiritual yang menjaga keseimbangan Nusantara. Ketika Gunung Merapi, Gunung Semeru, atau gunung-gunung berapi aktif lainnya menunjukkan peningkatan energi, itu diyakini bukan sekadar fenomena geologis. Ini adalah sinyal spiritual bahwa Sang Pamomong sedang murka. Dalam beberapa dekade terakhir, frekuensi letusan besar, erupsi, hingga gempa bumi vulkanik, seolah tak pernah jeda. Jika Anda perhatikan di sekitar Anda, bukankah pemberitaan tentang bencana geologis kini menjadi makanan sehari-hari? Inilah tanda pertama yang diyakini banyak orang sebagai peringatan langsung dari Sabdo Palon. Tanda 2, air bah dan bencana hidrologi. Jika api adalah murka dari dalam bumi, maka air adalah air mata penyesalan dan pembersihan yang tiada akhir. Tanda kedua adalah kemunculan bencana hidrologi yang masif dan tidak terduga. Ramalan kuno menyebutkan, air akan datang dari segala penjuru, menenggelamkan, menerjang hutan dan perkotaan. Kita melihatnya dalam bentuk banjir bandang yang terjadi di musim yang salah, tanah longsor yang menelan desa, dan badai-badai ekstrim. Perubahan iklim yang kini kita hadapi, di mata para penganut ramalan ini, bukanlah sekadar sains. Itu adalah koreksi brutal dari Naya Genggong, yang mengingatkan bahwa kerusakan lingkungan yang kita lakukan adalah cerminan dari rusaknya budi pekerti kita. Ketika manusia merusak alam tanpa unggah-ungguh, maka alam akan membalasnya tanpa ampun. Fenomena air bah yang sering melanda, diyakini sebagai ritual pembersihan yang dipimpin langsung oleh duo sakti ini. Dua tanda ini, api dan air, adalah peringatan nyata dari bumi itu sendiri. Namun, murka Sabdo Palon tidak berhenti pada alam. 3 tanda berikutnya bergerak ke ranah yang lebih pribadi dan menakutkan, kesehatan dan moralitas kita sendiri. Setelah mengirimkan peringatan melalui api dan air, 2 elemen alam yang paling dasar, murka Sabdo Palon dan Naya Genggong beralih ke ranah yang paling personal dan rapuh, kesehatan dan moralitas kita sendiri.
Ramalan ini membuktikan bahwa perhatian Sang Pamomong bukan hanya pada kerusakan fisik bumi, tetapi juga pada erosi spiritual yang dialami manusia. Tanda 3, wabah dan penyakit aneh, pagebluk. Ramalan kuno sering menyebut fenomena pagebluk. Ini bukan sekadar sakit biasa. Pagebluk adalah kondisi di mana munculnya penyakit-penyakit yang menyebar luas secara tak terduga, memiliki sifat aneh, dan sulit dikendalikan oleh ilmu pengetahuan modern. Dalam konteks janji 500 tahun, pagebluk diyakini sebagai bentuk pembersihan kolektif yang dipicu oleh ketidakselarasan spiritual manusia. Sabdo Palon menunjukkan bahwa ketika manusia terlalu sombong dengan kemajuan duniawi, terlalu bangga dengan teknologi, dan melupakan keselarasan spiritualnya, tubuh manusialah yang menjadi sasaran utama teguran. Manusia modern mungkin merasa telah menaklukkan alam, tetapi ketika wabah tak terlihat datang, kita dipaksa untuk kembali ke titik nol, menyadari kerapuhan eksistensi kita. Jika Anda melihat beberapa tahun terakhir, frekuensi kemunculan penyakit yang tiba-tiba meluas secara global, bahkan yang memiliki gejala aneh, sulit didiagnosis, dan menimbulkan kepanikan massal, seolah menegaskan ramalan ini. Tubuh kita, yang seharusnya menjadi wadah bagi spiritualitas murni dan budi pekerti, kini justru menjadi arena pertarungan. Wabah ini adalah cara alam, yang dikomandu oleh duo Pamomong, memaksa kita berhenti, mengisolasi diri, merenung, dan mengingat kembali nilai-nilai luhur yang telah kita abaikan demi hiruk-pikuk duniawi. Pagebluk memaksa kita melihat bahwa kekayaan dan kekuasaan tidak berdaya di hadapan ancaman yang tak kasat mata. Ini adalah pengingat bahwa keharmonisan batin adalah benteng terakhir yang sesungguhnya. Tanda 4. Hilangnya budi pekerti sejati. Ini adalah tanda yang paling fundamental dan menyedihkan dari seluruh ramalan, hilangnya budi pekerti sejati. Sabdo Palon dan Naya Genggong menjunjung tinggi filosofi agama Budi, sebuah ajaran tentang etika, sopan santun, unggah-ungguh, dan kejujuran hati nurani. Mereka bersumpah akan kembali justru karena nilai-nilai inti ini telah lenyap di telan zaman. Kita bisa melihatnya dengan jelas di sekitar kita, di berbagai lapisan masyarakat. Ketika manusia lebih memuja materi daripada kearifan. Ketika nilai uang dan jabatan menjadi standar tertinggi, mengalahkan integritas dan kesopanan. Kita melihat generasi yang melupakan adat, melupakan cara berbakti dan menghormati yang lebih tua, dan lebih memilih jalan pintas yang licik demi kekayaan instan. Budi pekerti diinjak-injak, kejujuran dianggap kebodohan, dan keserakahan menjadi norma baru dalam bersosialisasi. Ramalan ini bukan hanya tentang bagaimana kita bersikap kepada sesama, tetapi juga bagaimana kita bersikap terhadap diri sendiri. Hilangnya budi pekerti berarti hilangnya kendali diri. Manusia menjadi mudah marah, mudah tersulut emosi, dan kehilangan kemampuan untuk berdialog secara damai. Media sosial menjadi arena perundungan, berita palsu merajalela, dan empati seolah menjadi barang mewah yang langka. Ketika Naya Genggong, sang pengulang suara kebenaran, melihat manusia hanya sibuk memperkaya diri dan mengabaikan nilai-nilai inti persatuan, itulah saatnya bagi duo Pamomong ini untuk kembali dan mengingatkan dengan cara yang paling keras, melalui kehancuran moral yang terlihat kasat mata. Kehancuran moral ini adalah bukti tak terbantahkan bahwa kerusakan spiritual Nusantara telah mencapai tingkat yang tidak dapat ditoleransi. Nilai-nilai yang dulu menjadi tiang penyangga Majapahit kini hanya tinggal puing-puing kenangan. Namun, kehancuran moral ini memiliki konsekuensi langsung pada tatanan kekuasaan dan hukum yang seharusnya menaungi rakyat. Ketika hati nurani mati, hukum pun menjadi buta. Selanjutnya, kita akan membahas 3 tanda terakhir yang menunjukkan betapa parahnya kekacauan pada keadilan dan kekuasaan itu terjadi. Ini adalah tanda-tanda yang akan membuat Anda berpikir keras tentang siapa yang sesungguhnya memegang kendali di tanah air ini. Setelah murka alam dan erosi moral menjangkiti kesehatan dan hati nurani manusia, Sang Pamomong Jawa mengalihkan fokusnya pada sistem yang seharusnya menjadi benteng terakhir peradaban, tatanan sosial dan hukum. Ketika hati nurani mati, seperti yang dibahas di bagian sebelumnya, hukum pun menjadi buta, dan kekacauan kolektif pun tak terhindarkan. Inilah yang diabadikan dalam ramalan kuno sebagai tanda 5, sebuah kondisi yang paling menyakitkan bagi Sabdo Palon dan Naya Genggong. Tanda 5, kebenaran terbalik.
Ramalan ini secara gamblang menyebutkan akan datangnya zaman di mana tatanan hukum dan keadilan menjadi sangat kabur, bahkan terbalik 180 derajat. Ini adalah masa ketika yang benar disalahkan, dan yang salah dibenarkan. Sabdo Palon dan Naya Genggong melihat bahwa nilai kejujuran yang luhur tidak lagi menjadi pondasi utama dalam lembaga hukum, sistem pemerintahan, atau pengambilan keputusan masyarakat. Kita bisa melihat tanda ini dalam berbagai aspek kehidupan sehari-hari, bukan hanya di ranah elit, melainkan hingga ke tingkat masyarakat paling bawah. Ketika orang-orang yang seharusnya menjadi panutan, mulai dari aparat penegak hukum, pemimpin organisasi, hingga tokoh masyarakat, justru sibuk mengabaikan etika dan kewajiban mereka demi kekayaan dan kekuasaan sesaat. Kita menyaksikan bagaimana kasus-kasus hukum terasa janggal, di mana keadilan seolah hanya milik mereka yang memiliki kekuasaan atau materi berlimpah. Hukum terasa tajam ke bawah, namun tumpul ke atas. Dalam kondisi seperti ini, hati nurani diabaikan, dan hukum hanya menjadi alat yang mudah dimanipulasi oleh para penguasa atau pemilik modal. Kebenaran, yang merupakan hakikat dari agama Budi yang dijaga Sabdo Palon, menjadi barang langka. Nilai-nilai spiritual Majapahit mengajarkan bahwa seorang pemimpin harus menjunjung dharma dan keadilan. Ketika prinsip ini dikhianati, maka kekacauan sosial menjadi harga yang harus dibayar. Fenomena kebenaran terbalik ini menciptakan jurang pemisah yang lebar antara rakyat dan pemegang kekuasaan. Rakyat kehilangan kepercayaan, merasa rentan, dan akhirnya memilih untuk apatis atau, lebih buruk lagi, mengambil jalan pintas yang melanggar hukum karena mereka melihat ketidakadilan dilegalkan. Sabdo Palon, yang selalu memimpin dengan kebijaksanaan, melihat ini sebagai pengkhianatan terbesar terhadap nilai-nilai ketimuran. Lebih dari sekadar ketidakadilan, tanda 5 ini adalah perwujudan dari hilangnya rasa malu. Para pelaku kecurangan tidak lagi merasa bersalah, bahkan bangga mempertontonkan hasil kejahatan mereka. Media dipenuhi oleh berita yang mendistorsi fakta, membuat masyarakat bingung membedakan mana berita palsu dan mana yang valid. Naya Genggong, sang pemulang suara kebenaran, telah kembali untuk memberikan teguran. Teguran ini berupa kekacauan kolektif, perpecahan, dan hilangnya kepercayaan terhadap sistem yang selama ini diyakini sebagai pelindung. Masyarakat saling curiga dan mudah diadu domba, menghancurkan fondasi persatuan yang telah dibangun Majapahit. Kebenaran terbalik adalah puncak dari pengkhianatan terhadap nilai-nilai luhur yang telah dipegang Majapahit selama berabad-abad. Ketika negara tidak lagi mampu menjadi cerminan moral, maka energi negatif akan menguasai tatanan. Inilah yang memungkinkan dua tanda terakhir dari ramalan muncul, yaitu tanda-tanda yang berhubungan langsung dengan kekuasaan dan munculnya penipu yang bersembunyi di balik janji suci. Pemusnahan moral dan hukum ini membuka pintu bagi mereka yang ambisius untuk memanipulasi situasi. Sabdo Palon tahu bahwa di masa kekacauan, akan banyak pihak yang mencoba menunggangi janji 500 tahun untuk keuntungan pribadi. Oleh karena itu, dua tanda terakhir adalah peringatan keras tentang siapa yang harus kita waspadai di tengah krisis ini. Kita harus melihat lebih dalam, menembus lapisan politik dan retorika yang penuh kepalsuan. Tentu, berikut adalah naskah narasi utuh untuk bagian 6, tanda kekuasaan, pemimpin klaim palsu, yang membahas dua tanda terakhir, tanda 6 dan tanda 7, dari ramalan Sabdo Palon, dengan fokus pada aspek kepemimpinan dan manipulasi janji suci. Bagian 6, tanda kekuasaan, pemimpin klaim palsu. Setelah kekacauan alamiah dan kerusakan moral menimpa masyarakat, dua tanda terakhir ini adalah klimaks dari peringatan Sabdo Palon dan Naya Genggong. Mereka berfokus pada puncak kekuasaan dan ambisi manusia yang paling gelap. Tanda-tanda ini menjadi ujian terbesar bagi kita, untuk membedakan pemimpin sejati dari penipu berkedok spiritual. Tanda 6, penguasa yang zalim dan menipu. Ramalan kuno telah memperingatkan bahwa di masa kembalinya Sang Pamomong, kekuasaan akan didominasi oleh penguasa yang zalim. Ini merujuk pada pemimpin di berbagai tingkatan, baik di pemerintahan, lembaga, maupun masyarakat, yang memiliki ambisi berlebihan namun nihil integritas. Mereka adalah orang-orang yang hanya sibuk mencari keuntungan diri dan kelompok, tanpa sedikit pun memegang teguh amanah rakyat atau kewajiban moral. Tanda ini muncul ketika jabatan publik tidak lagi dilihat sebagai pengabdian, melainkan sebagai alat untuk menimbun kekayaan dan kemewahan.
Janji-janji luhur hanyalah retorika belaka. Korupsi merajalela, dan kekayaan negara hanya berputar di lingkaran elit tertentu. Sabdo Palon melihat pengkhianatan ini sebagai pelecehan terhadap semangat kepemimpinan Majapahit yang menjunjung tinggi kesejahteraan rakyat. Penguasa yang zalim adalah cerminan dari masyarakat yang telah kehilangan budi pekerti. Mereka menjadi bukti bahwa, alih-alih memimpin dengan hati, manusia lebih memilih memimpin dengan nafsu. Tanda 7, munculnya klaim palsu dan manipulasi janji. Ini adalah tanda penutup yang paling licik, kemunculan individu atau kelompok yang berani memanipulasi janji suci Sabdo Palon untuk tujuan pribadi. Di tengah kekacauan dan kerinduan masyarakat akan seorang juru selamat, banyak pihak yang akan muncul mengklaim diri mereka sebagai satria piningit, keturunan raja, atau bahkan sebagai perwujudan langsung dari sang pamomong itu sendiri. Tujuan mereka sederhana, meraih kekuasaan, mengumpulkan pengikut, atau bahkan sekadar mendapatkan keuntungan finansial. Mereka menjual janji-janji kosong tentang kembalinya kejayaan Majapahit, tanpa menuntut adanya perbaikan moral. Sabdo Palon tahu bahwa mitosnya akan digunakan sebagai alat politik atau ekonomi. Oleh karena itu, tanda ini adalah peringatan keras bagi kita semua agar tidak mudah terbuai oleh retorika spiritual yang hanya berujung pada penipuan. Janji Sabdo Palon bukanlah tentang mendirikan kerajaan fisik baru. Janjinya adalah tentang perubahan spiritual dan bangkitnya hati nurani. Jika seseorang datang dengan klaim besar tanpa menunjukkan budi pekerti yang luhur, maka ia adalah bagian dari tanda 7 ini, bukan perwujudan dari sang pamomong. Dengan selesainya pembahasan 7 tanda alam dan sosial ini, kita telah menyelesaikan petaramalan yang ditinggalkan oleh Sabdo Palon dan Naya Genggong. Kini saatnya kita kembali ke pertanyaan paling penting, apa makna sejati dari janji ini, dan bagaimana kita harus meresponnya? Setelah kita membedah satu persatu 7 tanda alam dan sosial, dari gejolak api gunung-gunung hingga kekacauan tatanan hukum, kita sampai pada pertanyaan yang paling mendasar, apa sebenarnya makna sejati dari janji 500 tahun yang diucapkan oleh Sabdo Palon dan Naya Genggong? Janji mereka bukanlah tentang mendirikan kerajaan fisik baru. Janji mereka tidak bertujuan untuk kembali berperang melawan agama apapun. Tuntutan sang pamomong Jawa dan pendamping setianya jauh lebih dalam, jauh lebih personal. Kembalinya Sabdo Palon adalah sebuah refleksi. Ia adalah penanda bahwa kita, sebagai penghuni Nusantara, telah gagal menjaga warisan terpenting dari Majapahit, budi pekerti. Tuntutan sejati mereka adalah agar kita kembali kepada agama budi, bukan agama dalam artian ritual, melainkan kearifan, etika, dan hati nurani yang luhur. Mereka kembali sebagai peringatan keras bahwa jika manusia terus merusak alam, melupakan adat, dan membiarkan keserakahan menguasai, maka kekacauan yang kita saksikan hari ini hanyalah permulaan. Peringatan ini adalah kesempatan kita untuk bangkit. Kesempatan untuk kembali menjadi manusia yang beradab, manusia yang menjunjung tinggi kebenaran, sebagaimana yang selalu diingatkan oleh Naya Genggong kepada para raja. Kini, kita telah melihat petaramalan yang ditinggalkan. Anda telah menyaksikan tanda-tanda yang mungkin terjadi di sekitar Anda. Sekarang giliran Anda merenung. Dari 7 tanda yang kita bahas, mulai dari gejolak gunung berapi, wabah penyakit, hingga kebenaran yang terbalik, tanda nomor berapakah yang paling terasa nyata dan mengkhawatirkan di lingkungan Anda saat ini? Bagikan pandangan, pengalaman, atau diskusi Anda dengan bijak di kolom komentar. Mari kita jadikan diskusi ini sebagai momentum kolektif untuk kembali menemukan jati diri Nusantara. Jika Anda merasa konten ini membuka mata dan menambah wawasan Anda, jangan lupa like video ini sebagai bentuk dukungan, share kepada teman dan keluarga, dan pastikan Anda sudah subscribe channel ini agar tidak ketinggalan kisah-kisah sejarah, mitos, dan rahasia Nusantara yang penuh misteri lainnya. Terima kasih telah menonton, dan sampai jumpa di video berikutnya.